Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yadhru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majlis Surga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang paling agung tentunya kenikmatan iman dan Islam. Kenikmatan sehat dan keluarga yang sakinah yang kita rasakan saat ini tentu menjadi sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Kesempatan kita untuk ngaji tiap pagi bersama MKI adalah juga kenikmatan yang harus kita syukuri. Sungguh betul betapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan yang terkadang kita lupa untuk eh, mensyukurinya, dan hal-hal yang kecil yang sesungguhnya luput dari kita dan lupa kita untuk mensyukurinya. Maka kata Rasulullah SAW, "Ma yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Orang yang tidak bersyukur dengan hal yang kecil maka dia juga akan lupa untuk mensyukuri hal yang besar. Karena itulah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita Allah bangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Allah bimbing kita untuk melakukan banyak ibadah di pagi ini. Kemudian alhamdulillah di jam 5.30 seperti biasa kita mulai ngaji ya bersama guru-guru kita di MKI. Dan itu alhamdulillah menjadi sebuah keistiqomahan yang kita lakukan. Dan inilah amal yang Allah cintai. Dan sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang innal amal alhamdulillah, amal yang paling cintai Allah yaitu dawamuha wa intallah. Itu kedawaman, keistiqomahan kita dalam melakukan amal ibadah itu. Dan ngaji atau menuntut ilmu bagian dari syariat yang memang harus kita jalankan, dan ini menjadi sebuah pembuka bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Nabi yang seringkali kami ulas ya tiap pagi untuk membuka kajian adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini menjadi pembuka, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, ini yang menjadi momen yang harus kita syukuri ya. Di tiap pagi kita selalu mendengarkan sebuah tilawah, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak kita mendustakan ya nikmat yang telah Allah berikan. Sebagai banyak bagi kita semua. Salat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, sebagai qudwah kita, uswah kita, imam kita. Dan mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan beliau dan tentu mendapatkan syafaat dari beliau. Bahkan nikmat yang paling agung, karena di mana saat itu orang-orang eh, kebingungan untuk mendapatkan syafaat. Dari siapakah syafaat yang bisa membebaskan dalam penantian yang panjang untuk menunggu dari pengadilan di akhirat kelak. Dan inilah sebuah syariat yang telah kita ketahui, kita dapatkan dari pengajaran guru-guru kita. Dan inilah sebuah rasa syukur ya, kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan dari guru-guru kita tentang betapa kita harus mempersiapkan diri eh, dengan persiapan yang sangat eh, lengkap gitu ya, persiapan yang eh, sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ya, hari akhirat kelak dengan cara-cara memperbaiki atau memperbanyak amal kita, apalagi di bulan Rajab ini. Alhamdulillah kita sudah melalui beberapa hari di bulan Rajab ya, dan barangkali jamaah sudah bisa banyak mengakses beberapa tema tentang keutamaan atau amal-amal yang disyariatkan di bulan Rajab ini. Memang tidak ada amalan secara khusus yang disyariatkan, tapi memperbanyak amal di bulan Rajab. Salah satunya dengan berpuasa, kemudian dengan
bermacam sholat nawafil gitu ya. Kemudian juga dengan sedekah, memperbanyak sedekah. Itu bagian dari memuliakan bulan Rajab karena bulan yang Allah muliakan ini Allah bukakan pahala yang banyak untuk kita semua. Dan inilah nasihat untuk saya sendiri, wabil khusus dan juga untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Di bulan Rajab, bulan yang mari kita manfaatkan eh, hari dengan hari, hari demi hari dengan banyak ibadah, berbanyak ibadah, dan tentu ibadah yang saat ini sedang kita jalani adalah di pagi hari kita ngaji bersama guru-guru kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah di kajian pagi ini sebagaimana biasa kita insya Allah akan terus membuka wawasan atau pemahaman kita tentang sebuah keluarga ya. Karena keluargaku, surgaku menjadi sebuah tema yang eh, harapan kita semua, tentu cita kita semua. Tidak ada satupun orang yang beriman yang tidak berharap ya akan masuk surga bersama keluarganya yang lain. Kita kembali akan berjumpa dengan anak kita, cucu kita, kerabat kita, saudara-saudara kita. Tentu ini adalah sebuah harapan kita semua dan disebutkan dalam surat At-Tur yang seringkali mungkin dijelaskan oleh eh, guru-guru kita ya dalam surat At-Tur ayat 21 bahwa kalau dia jadi orang yang beriman itu memang akan dipertemukan kembali dengan keturunannya dengan syarat yaitu tadi ada satu keimanan yang mengikat antara kita dengan eh, anak generasi atau anak-anak cucu kita atau juga orang tua kita maka eh, disebutkan dalam ayat lain wa yanqalibu ila ahli masrura maka dia akan berjumpa dengan keluarga dan keadaan bahagia. Begitulah kebahagiaan yang hakiki tentunya yang insya Allah mudah-mudahan semuanya akan mendapat kesempatan untuk kembali berjumpa dengan keluarga kita sama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sambil menanti Babe Haikal sudah gabung, Alhamdulillah Babe sudah masuk ya. Dan Oh, udah masuk sebentar. insya Allah. Tema tentang kurikulum yang mungkin jadi kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas ya tentang menjadi guru di keluarga, bahwa masing-masing punya tanggung jawab besar untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Kita sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak kita langsung, tentunya bukan hanya kemudian kita dianggap sudah lepas tanggung jawab ketika kita melepaskan atau menyerahkan anak kita ke sekolah, ke pesantren atau ke majelis taklim gitu ya. Tapi tentu sungguhnya kewajiban mendidik anak adalah menjadi pertanggungjawaban kita sendiri. Dan bagian lanjutannya tentu kalau ada guru, ada sebuah kurikulum. Nah inilah kurikulum yang insya Allah akan kita obrolkan dengan Bapak Haikal ya. Dan saya mengutip sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 107 yang itu menjadi para ulama menjadi salah satu tema yang sebenarnya itulah kurikulum yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Pertama tentu kurikulum iman karena disebutkan dalam ayat itu sabru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah sampai ila akhir ayat. Tentang kurikulum iman ini ternyata menjadi sebuah fondasi awal dalam membangun pengajaran atau pendidikan terhadap keluarga ya. Dan insya Allah akan kembali dibahas oleh Babi Haikal. Masya Allah. Ya Allah, Wah, gimana Beh? Sehat deh? alhamdulillah rabbil alamin. Dapat lukisan nih. Masya Allah. Tapi lukisannya kenapa buram? Oh, backgroundnya nih. Background di masih blur Beh mungkin. Backgroundnya masih blur. Backgroundnya masih blur. Record, message setting, background, dan efek. Ya. Background and effect. Nggak mau dia tuh. Background and efeknya nggak mau dia. Siapa yang ngelukis Beh? Ini lukisan asli hadiah dari orang, lukisan asli Avandi. Masya Allah. Lukisan asli Avandi. Cuman kenapa nggak bisa ya?
Kadang-kadang Zoom begini ya, atau bagaimana ya? Atau saya yang salah? Nah, itu udah. Ah, Ya, sudah. ini bagus sekali teman-teman sekalian. Lukisan hadiah dari teman saya. Dia seorang penikmat seni lah gitu lah. Ya, lukisannya Fandi 1972. Ini Hmm. perbandingan. Itu Ka'bah tuh, Be, ya? Kenapa? Ka'bah, gambar Ka'bah ya? Ya betul, ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Orang lagi pada tawaf. Tapi kalau kata anak saya, orang sedang tawaf di akhir zaman kebakar sama matahari. Masya Allah. Gak tahu maknanya apa. Pelukisnya yang tahu. Allah a'lam. Saya akan memulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, setelah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat untuk Nabi tercinta tersayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, topik kita semakin menarik karena kewajiban sebagai orang tua nggak akan pernah lepas. Sampai kapan? Nggak ada lepasnya. Sampai kapan? Sampai selamanya. Jadi pola pikir di teman-teman Majelis Keluarga Indonesia telah terpatri sedemikian rupa. Ya, pola pikirnya gimana dia kok terbalik? Kemana terbalik? Wajah saya di mana? Muka saya di mana? Di sini. Saya cari muka nih. Muka saya di mana? Cari muka. Baik, pola pikir di teman-teman di eh, Majelis Keluarga Indonesia ini adalah bahwa kewajiban mendidik anak itu bukan hanya sampai akhir balik atau sampai dia menikah gitu ya. Enggak. Pola pola kita itu sama-sama semuanya udah terpatri bahwa eh, pendidikan kepada anak sampai seterusnya, sampai dia berkeluarga, sampai dia menikah, sampai dia punya anak, sampai ya anaknya punya anak, sampai anaknya punya anak, ya ini sampai meninggal lah ya. Nah, inilah yang perlu digarisbawahi bahwa ketika itu melekat, maka kita harus punya planning. Kapan nyampeinnya apa, gitu. Betul, kalimat yang mengatakan di dalam kubur nggak bakal ditanya 2 tambah 2 sama dengan berapa. Ini apakah anakmu ahli matematika? Nggak ditanya. Betul, kalimat itu betul. Apakah anakmu ahli bahasa Inggris? Nggak bakal ditanya. Yang ditanya, anakmu sholat nggak? Gitu. Yang ditanya, anakmu, ya, man robuka, Tuhannya siapa? Wa madinuka, agamanya apa? Wa ma kiblatuka, wa man nabiyuka, siapa nabinya? Wa ma kiblatuka, apa kiblatnya? Wa ma imamuka, apa imamnya? Wa ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaranya? Nah, mungkin itu ya yang menjadi priority. Gak bakal ditanya bisa bahasa apa, nggak ditanya. Nggak ditanya juga pilih siapa, mulai. Nggak ditanya juga partainya apa, gitu ya. Nggak ditanya itu semua. Dan problemnya itu adalah akhirnya, Sinsel, ini namanya si Uti. Si Uti ini mau ikut dengar. Ini namanya si Uti. Tuh, ya.
Si Uti ngelihat Ka'bah. Iya sayang. Nah, jadi problemnya adalah ketika itu dihembuskan terus, akhirnya kita berpikir, iya ya, ya udahlah, kehidupan dunia akhirnya terabaikan. Ya udahlah, nggak pinter nggak apa-apa. Akhirnya orang lain yang pinter. Ya udahlah, akhirnya kita menjadi bangsa yang nggak pernah pinter karena salah dalam eh, cara cara mendidik dan cara melatih anak-anak kita. Salah, ya. Apalagi udahlah ini kan gitu. Permainan belaka sebenarnya juga pada mati gitu. Nggak ada yang salah kata itu, tapi penempatannya dong gitu ya, penempatannya pas apa enggak sih gitu. Anak kita bakal ditanya, iya tapi jangan lupa ketika semua orang berpikir seperti itu, akhirnya umat Islam tidak punya kendali. Akhirnya yang diterima di kantor-kantor itu adalah yang nilai matematikanya tinggi memang. Akhirnya umat Islam nggak kerja. Yang diterima di kantor-kantor yang bisa 3 bahasa, ya memang. Makanya jangan sampai bilang di akhirat nggak bakal ditanya mau menguasai bahasa apa. Jangan bilang begitu. I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal di akhirat ka'annaka tamutu gada. Hiduplah untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu hidupnya selamanya. Dan hiduplah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kamu besok. Jadi, ah, ini ide kita bakal hidup selamanya kan. Entah anak kita mesti bagaimana, cucu kita bagaimana. Maka kita mesti bekerja yang giat, menabung yang banyak, supaya anak kita terjamin. Kurang lebih gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau seandainya pola pikir yang tadi saya bilangkan diterapkan terus, maka umat Islam akan mengalami masa kemunduran paling bodoh. Gitu. Kenapa? Karena salah gitu ya. Tetapi harusnya gimana dong Ustaz? Harusnya berikan dia bekal untuk ilmu pengetahuan keduniaannya, seolah-olah dia bakal hidup selamanya, sehingga segala perbekalan ilmu dan pemeliharaan kita kasih, seolah-olah, dan seolah-olah kita mati besok ketika urusan akhirat, maka kita mesti bekali dia dengan tauhid. Masa kita, maka kita juga yang mesti mempersiapkan diri, ajari dia dengan sedekah. Jangan sampai satu kali anak kita meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kan besok mati. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, pengurus dan semuanya ya dari Majelis Keluarga Indonesia. Dari situ kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan untuk jangan sampai kehidupan dunia terlupakan, ya. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan cari. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah. Apa yang telah Allah anugerahkan di dunia di bumi ini, darul akhirah. Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Dan untuk kampung akhirat, gitu. Jadi kita meraih semuanya ini untuk kebahagiaan kampung akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sekali-kali melupakan kehidupan dunia. Artinya umat Islam mesti berjaya. Perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah kan banyak banget dalam Al-Qur'an. Ya artinya perintah ini kepada orang yang kaya dong. Ya masa orang miskin bayar zakat kan enggak juga, yang menerima zakat malah ya. Tapi kalau miskinnya ya fakir, miskin dan tidak punya pendapatan, sehari makan sehari kagak, baru dia tidak wajib zakat. Selama dia masih ada hari itu untuk makan, maka masih dibebankan kewajiban untuk zakat. Gitu kurang lebih. Nah hadirin sekalian, yang saya hormati, yang saya muliakan. Akhirnya, dengan memberi alasan kita nggak mampu mendidik anak, tanggung jawabnya berat, kita nggak mampu, belum nggak fasih bacaannya, kita nggak bisa karena banyak alasan macam-macam, kita titip anak kita di pesantren. Bagus dong, Ustaz. Ketahuilah. Ya,
pesantren adalah pilihan terakhir, bukan pilihan awal. Tapi saya kepengen anak saya jadi ustadz aja. Itu pilihan pertama. Ya. Tapi pesantren itu seringkali menjadi tempat yang kurang baik di banyak beberapa tempat. Artinya tidak dilatih dengan kemampuan yang lain. Keluar dari pesantren, jadi apa? Kemampuannya tidak memadai dan kalah kalau diadu dengan anak-anak lulusan SMA. Harusnya nggak boleh gitu. Yang ideal itu justru di pesantren itu anak-anak pintar semua. Karena dia bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah sambil dia menghafal Al-Quran. Keluar dari sekolah SD, hafiz 30 juz. Atau minimal keluar dari SMP, hafal 30 juz. Atau maksimal keluar dari SMA, hafal 30 juz. Siapa yang nggak rindu dengan kurikulum kayak gini? Itulah yang kami coba terapkan di pesantren kami. Sekali lagi kami menghimbau, enak rasanya kalau di pesantren itu anaknya anggota MKI atau keponakannya anggota MKI atau cucunya anggota MKI, ya, atau buyutnya atau dan seterusnya, pokoknya anggota. Ya kan nikmatnya itu disediakan kok. Apalagi di tempat kami diajarkan artificial intelligence, diajarkan ilmu IT, diajarkan Facebook, Twitter, konten kreator, semua diajarkan. Ya, apa yang mau makan sama saya? Kenapa sama saya? Di sana dong, makanya kalau mau apa? Ya, apalagi di tempat kami seperti itu. Silahkan masukin, ya, silahkan masukin anak-anaknya di pesantren kami. Pesantrennya juga pemilikannya juga insya Allah di Majelis Keluarga Indonesia, sehingga kita sudah punya kelengkapan itu. Nah, teman-teman sekalian, ketika anaknya sudah tidak terkendali, baru orang tua tuh baru menyesal. Anak saya kecanduan ini, anak saya kecanduan itu, anak saya main handphone melulu, anak saya main TikTok melulu, anak saya main game melulu. Baru dia menyadari, akhirnya dia terlambat. Anaknya sudah dengan segala macam kecanduan-kecanduan itu sudah nggak bisa ditolong gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kalau ini terjadi? Kembalikanlah kepada realnya. Ketahuilah, saya lagi mengamalkan sebuah kalimat yang sangat umum tapi dahsyat. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Coba deh, sehari kalau nggak, kalau lagi buang air besar aja berhenti baca astagfirullahaladzim. Atau lagi bicara aja sama orang, terlepaslah astagfirullahaladzimnya. Kalau enggak, selain dua hal kondisi itu, tetaplah istighfar dan lihatlah keajaibannya. Ya, saya tengah menghadapi ujian. Saya tengah menghadapi cobaan. Cobaan itu pasti karena ulah saya. Apa itu? Saya makan Pizza Hut. Saya promosikan Pizza Hut. Teman-teman sekalian, saya beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apabila yang saya lakukan salah, ya, itu sangka baiknya kepada diri. Tapi ketahuilah, saya dengan sadar melakukan itu, ya, tanpa ini bukan kontrak, bukan apapun, sekaligus saya klarifikasi pertama kali. Saya tidak ada klarifikasi dimanapun kecuali di sini, ya, dan saya males klarifikasi di mana-mana, nggak perlu, biar aja Allah sebagai saksi, biar aja umat yang akan menilai. Saya ingin sampaikan kepada antum semua, anggota dan sahabat-sahabat yang ada di sini, bahwa yang saya lakukan dengan segala penuh kesadaran dan segala pengetahuan, gitu, ya. Apa itu? Ya, gini, orang menuduh, itu tuduhan. Pizza Hut mensuplai tentara itu bukan, oke, misalnya itu bukan, misalnya itu benar, tapi itu dilakukan oleh entitas yang terpisah, oleh Pizza Hut Israel, yang dimiliki oleh Israel, yang berdomisili di Israel. Dengannya dia mendukung perjuangan Israel dan dia memberikan Pizza Hut Israel untuk orang Israel. Gitu ya. Ambil analoginya gini.
di ujung gang itu ada Indomaret punya Pak Franciscus Xaverius. Dan dia aktivis gereja. Keuntungannya Indomaret di ujung punya Pak Franciscus itu, pewaralabannya Pak Franciscus itu, ya kunjungan ya keberhasilannya tentu dia ingin nyumbang dong. Dan dia nyumbang ke gereja kan, gitu. Karena dia Pak Franciscus Xaverius. Sementara Indomaret yang punya Pak Haji Malik dengan segala macam akhirnya keuntungannya bagus, dan tentu Pak Haji Malik itu akan menyumbang masjid kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi Indomaretnya kan lu punya orang lain. Nah, oke, kita telusuri. Nah, telusuri ternyata yang penting dalam hal ini dipahami adalah masyarakat Amerika adalah masyarakat yang total mendukung perjuangan Palestina. Yang nggak dukung itu Joe Biden, anggota negara pemerintahannya semata. Kita lihat dijalankan pada demo gitu kan. Nah, ada hubungannya antara dengan pendidikan ya. Setelah saya memahami dan mengetahui itu, apalagi saya kenal keluarga pemilik itu sejak 20 tahun yang lalu. Bahkan ayah saya juga sahabatan dengan pemilik merek dagang ini ya. Bolehlah kita sebut namanya keluarga almarhum Bapak Haji Bustanil Arifin. Keluarga itu membeli tahun 84 dan kagak ada hubungannya dengan Gaza. Nggak ada hubungannya dengan Palestina. Apalagi sang pemilik itu di sana adalah orang yang bukan Muslim, tetapi dia bukan orang-orang yang mensupport begitu. Nah, memang sulit dibilangin tuh Indomaret apa bisa yang ada di Israel itu jangan vulgar seperti itu. Mau bantu silahkan tuh urusanmu dengan agamamu, tapi tetap aja dengan publikasi ya. Memang ribet katanya, memang ribet untuk diatur. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika Anda salah boykot, dampaknya luas. Pertama kali, kalau saya urutkan, pertama kali ada penyerangan ya, lalu kemudian ada IDF, CUM, hati-hati menggunakan produk ini. Lalu tiba-tiba keluar fatwa MUI, CUM, ya. Lalu tiba-tiba tanpa dan bukan dari MUI, maaf fatwa MUI ya, bukan dari MUI, tiba-tiba keluarlah daftar produk yang potensinya harus dicegah gitu, di boykot. Dan di sana ada teman-teman kita yang kita tahu A to Z-nya sama sekali nggak ada. Tapi akhirnya sudah terframing setiap orang bahwa ini. Sehingga netizen-netizen tolol, maaf kalimat saya tolol udah kasar sekali. Itu mengatakan ketika, oh Babe itu peminum darah syuhada. Bayangin. Babe itu turut andil dalam membunuh anak-anak. Bayangin. Kan kalimat itu kan kalimat provokatif dan jahat. Pizza Hut tidak sama sekali berhubungan, menyokong, membantu, apapun dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, kepada Israel dan kepada entitas-entitasnya. Misalnya tentara dan sebagainya. Tidak. I guarantee you tidak. Bahkan sejak awal, Pizza Hut, orang kelompok pemilik yang sangat concern dengan perjuangan-perjuangan Islam. Saya paham, saya tahu, baik dengan model 212 maupun dalam peristiwa-peristiwa ini. Jadi teman-teman sekalian, boykot silahkan, tapi jangan salah boykot. Dampaknya, sudah ribuan orang di PHK. Ayo, tanggung jawab tuh. Bagaimana itu? Jangan dibandingkan, tapi di Gaza sekian puluh ribu orang, 20 ribu orang, wow, syahid. No, 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 no. Ini bukan musuh. Ini bagian, ini saudara. Tetapi bagian daripada yang terkorbankan. Gitu loh, melihatnya. Dan kita sebenarnya salah boykot. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya berkembang. Sampai-sampai para karyawannya itu nggak berani sholat di tempat umum dengan menggunakan baju pizza. Kan kalau kayak gini udah parah. Dan yang lebih parah lagi, teman saya sendiri, dia karyawan, akhirnya anaknya setengah hari pulang, dan besok ditanya sekolah lagi nggak mau, sekolah lagi nggak mau, sekolah lagi nggak mau. Kenapa? Karena satu kelas menuding anak itu anak Zionis. Hanya bapaknya 30 tahun bekerja di Pizza Hut. Merinding saya sambil ngomongnya nih. Nggak membayangkan betapa anak itu yang nggak tahu apa-apa menjadi korban. Betapa orang tua yang sudah bekerja dan dia juga nggak tahu apa-apa tiba-tiba menjadi Zionis. Nah, itulah sebabnya saya membelanya dengan mengatakan ini garda terdepan dalam perlindungan kemanusiaan dan support. Iya memang. Nah, pola pendidikan inilah
yang kita wariskan kepada anak-anak kita, ya, tanpa data suuzon, ya, tiba-tiba satu kelas ngatain satu anak yang kebetulan ayahnya kerja di Pizza Hut dengan kalimat Zionis, Zionis, Zionis. Sedih Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hal ini saya tengah mengusulkan pemerintah turun tangan dong. Jangan diam saja. Ya, jelaskan mana yang betul-betul mendukung, mana yang tidak, agar clear begitu. Entahlah sampai di mana. Yang penting edukasi kita hari ini adalah beristighfarlah, karena istighfar itu ajaib. Ya, beristighfarlah, istighfar itu ajaib. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya lagi duduk sama anak saya kelihatan asyik dengan handphonenya. Saya bilang, apakah kamu tetap sholawat? Tetaplah, Pak. Oh, oke. Saya tuh girangnya kayak apa? Saya lihat anak saya lagi WA-an senyum-senyum sama temennya gitu. Saya tanya, apakah kamu sambil istighfar? Iya dong, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa bisa begitu? Dahulukanlah Anda. Dahulukanlah Anda. Anda mesti lebih dulu seperti itu. Sehingga Anda bisa menjadi contoh yang terbaik. Anda lebih dulu dong. Gitu loh. Anda harus lebih dulu dong. Kalau selama Anda main games, maka Anda nggak akan punya anak yang, maksudnya Anda hanya akan punya anak yang main game juga. Anda boleh berkilah, tapi kan saya nggak kelihatan, gitu. Boleh Anda berkilah-kilah, silakan. Hak Anda, tapi ketahuilah, Anda sedang meracuni satu keluargamu dengan game. Akhirnya anak-anak jadi main game. Kan dia nggak lihat, ya memang nggak perlu lihat, tapi aura dan nuansa dan suasana yang dicakap itu betul suasana game. Don't, don't do it, please. Jangan lakukan itu. Oke? Masih ada waktu 15 menit untuk ke depan. Mari kita bertanya jawab. Silakan Mas Kolas dipandu apabila ada yang ingin ditanyakan. Masya Allah, tabarakallah, Beh. Mudah-mudahan tetap istiqomah deh dalam perjuangan dakwah ya. Dan tentunya Amin ya Allah. banyak sekali ya dengan kasus Pizza Hut ini, risiko-risiko yang Babe tanggung ya. Dan luar biasa, Masya Allah. Dan itu bagaimana, Beh, menghadapi itu, Beh? Baik. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila yang kita lakukan salah. Tegarlah. Dan ini semakin yakin bahwa kebergantungan kita kepada manusia harus dikikis habis. Hmm. Oke, Mbak jamaah yang Harus dikikis habis. Tetap bela yang benar. baik deh. Tetap Jamaah ada yang bela ingin sharing, yang benar. mungkin ingin tanya, ingin tadi karena banyak di grup ini ingin klarifikasi gitu ya. Dan mudah-mudahan nih menjadi sebuah forum kita untuk sebenarnya saling memberikan input yang baik gitu ya. Kemudian mudah-mudahan di keberkahan kita untuk kita semua. Silakan Bu Ya, Aulia. tapi yang saya Eh, lakukan insya Allah kebaikan. Silakan. Kalau boleh usul, jadikan momentum pagi ini yang sangat bagus ini untuk penguatan jamaah, penguatan MKI. Jadi komunikasi nanti tanya jawabnya ditujukan kepada penguatan organisasi. Bagaimana kita bisa bertanya dengan adab, gitu kan? Jangan sampai ada hal-hal yang Ya, keluar dari situ, gitu ya. Terima kasih, Fadl. baik, baik. Nah, Silakan. jadi sebelumnya saya sampaikan sesuatu. Sebelumnya, bersihkanlah hatimu dari suudzon dan prasangka buruk. Bersihkanlah hatimu dari merasa benar dan hanya Anda pemilik kebenaran. Bersihkanlah hatimu itu dulu, ya. Tetaplah berjuang membela yang benar. Ya, jangan pernah mikirin ntar apa kata orang. Pikirin aja apa kata Allah. Jangan pernah bilang nanti saya pasti banyak jamaah atau masjid yang membatalkan undangan. Emang lu kira gue peduli? Saya akan bilang begitu. Justru ini merupakan sebuah proses edukasi. Umat Islam harus cerdas. Masa umat Islam ketika punya satu jadi pengusaha dan pengusaha ini bagus, merekrut hanya orang Muslim yang takwa dengan segala macam bagus-bagusnya lah semuanya lah. Akhirnya bisa jadi bangkrut sehingga tidak lagi dimiliki oleh umat Islam. Jangan sampai demikian. Ya, apalagi kita sebenarnya salah boykot. Salah.
Ada yang perlu diboikot? Ada. Siapa? Saya juga lagi menyelidiki juga. Saya takut salah ya. Tapi yang saya sudah selidiki, yang namanya Pizza Hut itu tidak sama sekali. Terus sampai kapan dong? Iya, sejak 8 bulan yang lalu kalau saya tidak salah, dia sudah mulai berpikir untuk melepas itu. Sehingga memiliki 100% dengan merek asli Indonesia. Kan udah jago, udah sama rasanya. Mandirilah. Sedang diproses seperti itu. Tiba-tiba ada kasus seperti ini. Nah, boro-boro bisa mikir seperti itu. Yang sedang dipikirkan adalah penyelamatan para karyawan. Pizza Hut itu punya 600 kebun tomat. Kalau tutup, itu kebun tomat dimiliki oleh siapa nantinya? Para petaninya. Punya mitra binaan berapa ratus para petani yang menanam paprika, menanam dan sebagainya dan sebagainya. Allah alam bisawab, hendaklah kita hati-hati dalam memutuskan, hendaklah kita hati-hati dalam berlaku, ya. Membela Palestina jelas itu juga kewajiban, ya. Jangan dengan cara membela dengan cara yang salah dan membabi buta, gitu ya. Anda tahulah, saya aktivis Palestina sudah hampir mau 20 tahun lah, lebih dari hampir separuh umur lah gitu ya. Tapi saya lakukan ini bodoh sekali kalau ini merusak reputasi yang telah susah-susah saya bangun. Tapi ternyata resikonya begini, nggak apa-apa. Itu bagian daripada menyampaikan kebenaran. Ya, dimanapun kita, insya Allah Allah beserta orang-orang yang benar dan memperjuangkan kebenaran semata. Baik, silakan responsif. Silakan Bu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama, Babe, saya mohon info lanjutannya buat sekolahannya Babe buat tamatan Yap. SMA, karena kebetulan saya punya adik yang mau melanjutkan SMA, barangkali nanti insya Allah akan didaftarkan ke sana. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar bahwa misalnya ketika kita berzikir itu lebih baik seperti mulut kita qomat kamit dan harus terdengar dengan telinga kita sendiri gitu. Apakah itu harus selalu seperti itu, Babe, atau boleh kayak dalam hati aja gitu. Jadi nggak terlalu ketahuan banget gitu kan qomat kamit. Kemudian yang ketiga, sekarang kita tahu keadaan Masjid Al-Aqsa redup gitu ya, Babe, sedangkan Makkah dan Madinah itu terang benderang. Nah, ketika keadaan seperti ini, saya dan keluarga juga sebenarnya kan belum pernah juga ke Mekah dan Madinah. Itu apakah kami harus memprioritaskan trip misalnya ke Al-Aqsa terlebih dahulu atau Baik, Mekah dan Madinah? Terima kasih. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung jawab. Pertama, mempersiapkan anak yang mau masuk. Baik. Di tempat kami, kalau sudah lulus SMA itu kebesaran. Kalau lulus SMP, insya Allah masih bisa. Lulus SD itu ideal, ya. Ntar kalau lulus SMP berarti dia akan diangkat sebagai kakak daripada teman adiknya. Tentu kakak harus punya lebih banyak modal. Kakak mesti lebih banyak ilmu. Kakak mesti lebih banyak sampel, contoh sebagai uswah. Nah, itu resikonya. Jadi penerimaan untuk jalur setelah tamat SMP itu lebih ketat. Apakah dia sudah bisa menjadi kakak bagi adik-adiknya gitu. Sebab kalau terjadi pembulian, nggak ada maaf. Kalau ada bully langsung dikeluarkan. Karena di tempat kami harus nyaman, tenang, aman. Nggak boleh ada bully-bulian. Itu yang pertama. Silahkan hubungin MKI. Nanti kita bisa datang datang saja untuk interview atau wawancara atau observasi anaknya. Yang kedua, zikir. Zikir, kalau Anda lagi sendirian, qomat kamit, sampai kedengaran kuping, bagus. Tapi kalau sampai di tempat umum, lebih bagus dalam hati. Gitu, ya. Karena kalau depan umum masih, ini lagi mantra, ini lagi jampe-jampe. Dalam hati, ya. Dalam hati di tempat umum, ya. Orang lagi pidato misalnya, kita mau dengerin dalam hati. Jangan sampai kita... Nah, itu yang pidato merasa tersinggung kali ya gitu. Jadi kalau sendiri ya zikirlah khufiatan, sendirian malam-malam, ya astagfirullahalazim sampai terdengar untuk kuping sendiri. Betul, itu ketika sendirian ya. Dan yang ketiga, Mekah Madinah ya
gemerlapnya udah aduh luar biasa, sementara Al-Aqsa redup, padahal tiga-tiganya jangan pilih kasih. Nabi itu tidak pilih kasih kepada tiganya. Nabi sekali umroh, Nabi sekali haji, Nabi sekali ke Aqsa. Cakep ya. Contohnya memang sederhana banget Nabi kita, ya Allah ya Rabbi. Ya. Nah jadi Anda yang belum pernah, ya saran saya kumpulkan uang, nyelengin supaya langsung Mekah, Madinah, Aqsa, sekali jalan sekali pukul. Dan itu saran saya, ya Mekah, Madinah, Aqsa itu the best one, ya itu. Gitu, alhamdulillah. Demikian, ada lagi silakan. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, Saya mau silakan menanggapi Bu boleh? Nadia. Nanti Bu Nadia dulu ya, Bu Aulia, biar Oke, baik. yang lain dapat kebagian juga untuk bertanya. Silakan Bu Nadia dari Bandung. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beh, yang mengenai Pizza Hut itu ya, jujur saya sedih. Saya tuh ngajakin rekan saya buat tabayun di sini karena dia banyak ngomong di IG kayak gitu. Saya benar-benar sedih gitu. Saya ngajakin dia tabayun di sini karena saya tahu Babeh kayak gimana. Saya ngajakin tapi dia nggak mau gitu. Padahal lumayan deket sama saya orangnya gitu. Eh, ini saya cuma pengen nanya aja, memperjelas keadaan gitu. Itu full 100% kan berarti sudah milik beliau di Sejak Indonesia tahun dan tidak. 84, sejak tahun 84 sudah 100%, sejak 84. Iya, iya sebenarnya saya cuma pengen bilang Babeh itu orang yang kuat gitu. Saya banyak belajar dari Babeh dan jadi kalau lihat yang kayak gitu tuh saya sedih gitu, Beh. Makasih Ih, doakum, ih. doanya. Saya selalu doain buat Babeh yang terbaik karena saya tahu Babeh itu orang yang sangat baik. Makasih Beh, gitu aja sih sebenarnya. Sama-sama. Yang Ya, saya sampai terlarut dengan apa yang kamu katakan itu adalah anak-anak di rumah. Bisa kepikirkan tekanan buat anak-anak di sekolahnya, di kampusnya, bisa kepikirkan. Makanya saya iya juga bantu betul. doa supaya anak-anak saya juga kuat. Anak-anak saya juga, si Aisyah itu sampai kehilangan teman. Sah nggak nyangka sah bapak lu sah. Sah nggak nyangka bapak lu sah gitu. Anak saya juga kesian. Lalu anak saya akhirnya tentu belain bapaknya dong. Lu kalau nggak tahu diam aja lo. Ayah ribut kan. Gitu. Iya, Allah alam bisawab. Biar aja, biar aja memang membela begini memang. Kalau Allah berada di pihak kita, abaikanlah segala yang lain. Yang penting Allah berada di pihak kita. Itu aja deh yang saya pikirin ya. Saya nggak peduli di pihak manapun, yang penting Allah berada di pihak kita. Itu para petani, gara-gara salah boykot, itu para petani berapa ratus yang jadi sekarang nganggur, punya istri, punya anak, berapa ribu, ya berapa ratus kebun yang bakal nggak ada yang persiapan yang ambil, 13.000 karyawan, mau dia kemanain? Ya, dan mereka orang-orang sholat semua, orang-orang mukmin semua. Bahkan Pizza Hut tuh punya satu program di mana karyawannya di beberapa toko tuh dari mulai GM, manajer gitu ya, manajer sampai reception, sampai kasir itu wanita semua. Kenapa saya tanya begitu? Ya, karena bangsa kita eh, nggak seimbang, banyakkan laki-laki yang kerja, kesian wanita nggak bekerja. Bahkan ada sekarang sudah mulai direkrut yang tunarungu, yang tuli, yang bisu, supaya apa? Supaya yang penyandang disabilitas bisa bekerja, mereka akan bekerja dan melayani apa namanya customer gitu loh. Sampai kayak gitu loh. Ya, jumlahnya tuh banyak, CSR-nya untuk apa saya tahu banget, saya tahu banget. Kesian kalau sampai itu nggak ada di Indonesia, itu kesian. Apalagi itu merek dagangnya 100% sudah milik orang Islam Indonesia, mukmin, pejuang lagi ya. Supportnya luar biasa lagi dalam perjuangan, baik 212, baik yang lain, itu supportnya luar biasa. Sekarang mendapatkan cobaan dari Allah SWT dengan cara seperti ini. Orangnya senyum-senyum aja. Saya tahu senyumnya kecut. Kenapa? Karena menghadapi netizen yang sok tahu. Ini keuntungannya sekian miliar. Ada tuh. Apa tuh ya, akun saya apa tuh. Dari mana gitu loh. Sudah 2 tahun ini gitu loh. Meregang kerugian yang nggak sedikit. Jahat.
Wallahu a'lam bishawab. Sudah, saya mau pamit. Ada tamu. Masih ada deh beberapa pertanyaan nih. Kalau bisa direkap, ya direkap cepat. Ada tamu. Soal apakah memang ada royalti yang diserahkan ke Pizza Hut Internasional ini, Beh? Ini yang pertanyaan dari Budwi ya, dari Bandung. Ya, gini ya. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi lagi, ya. Yang mensupport Palestina itu hampir nggak ada, kecuali binatang-binatang laknatullah para pemimpin. Rakyat Amerika, pengusaha Amerika, lihat dong dia turun ke jalan membela, gitu loh. Dan saya sudah cross check, owner daripada pemilik dagang internasional ini semua adalah orang yang sama sekali nggak support perjuangan Israel, gitu loh. Hmm. Dan royalti itu dibayarkan sampai kapan saya juga nggak tahu tuh, sampai tahun berapa gitu ya. Dan sejak 84 tuh dia sudah pemilik asli orang Indonesia. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak relevan dengan dampak yang akan terjadi, ya. Pertama menimbulkan suuzon, yang kedua menimbulkan keraguan, dan akhirnya ya udahlah, daripada ragu kita nggak usah pakai, kita nggak usah konsumsi, kita nggak usah apa. Buat Anda pribadi silahkan, tapi ketika disebarluaskan jadi masalah, gitu loh. Ya, itu. Ya mari kita boykot, mari kita ini. Anda nggak tahu tuh dampaknya kayak apa. Dan salah, kalau ternyata dia itu menyumbang, saya orang yang paling depan untuk mengatakan jangan pakai produk itu, gitu loh. Saya orang yang paling depan tuh. Siemens misalnya. Siemens itu elektronik yang mensupport tentara Israel. Jelas, gitu loh. Ya. Kalau ternyata McD misalnya pada waktu itu, tentara lagi lewat dikasih makan. Ya di Israel. Dan itu McD punya dia, franchise dia, gitu. Jangan punya Pak Bambang Rahmadi atau Pak Sosro yang nggak ada hubungannya sama itu menjadi korban. Nah, itu loh yang saya bilang dituntut kecerdasan daripada teman-teman sekalian, gitu ya. Silakan. Saya aja berangkat masih ada yang nyinyirin, pasti bayar teksnya buat Israel. Ngapain ke sana? Ya Allah ya Rabbi, ngapain lagi sih di gunjing-gunjingan hal yang sepele seperti itu, gitu loh. Lain lagi, pos-posnya lain lagi, gitu loh. Anda datang ke sana, mengamalkan hadis Nabi, membawa ribuan dolar, langsung berikan sumbangan kepada tangan-tangan mereka. Anda kasih orang-orang fakir miskin supaya dia bisa punya modal untuk usaha di Palestina. Kasih para yatim-yatim Gaza supaya bisa sekolah. Itu apa yang bilang udah nggak usah ke sana. Ada lagi ustadz yang berkata, ya udah yang penduduk asli sana keluar aja karena sedang konflik. Kan yang kayak gini-gini kan nyebelin, gitu loh. Wajib bertahan sampai mati yang di sana. Ya, jangan keluar dari Gaza, jangan keluar dari Palestina, jangan keluar dari Yerusalem. Lawan mereka. Gitu. Sebisanya kita support dari luar wilayah. Begitu kurang lebih, silakan. Baik, Bu Pipit, silakan yang ingin tanya langsung. Silakan Bu Pipit, open mic. Ya, bismillah, Assalamualaikum. Maaf, saya mungkin ilmunya betul-betul nol ya, jadi nggak paham dengan semua ini, apalagi yang kayak bisnis Pizza Hut itu, Cuman saya hanya pengen tahu bahwa Pizza Hut itu bukan franchise atau bagaimana, Sudah Ingat dijelaskan tadi, saya sudah dulu. dijelaskan tadi, Ya, sudah dijelaskan. ya. Tapi Jangan beda mengulang. ya. Yang Mas Khalid Beda dengan yang sudah udah dijelaskan, ya. sudah. Yang baru Ya, lagi pertanyaan yang baru ya, apa? Saya memutuskan ketika itu tahun 2000 itu saya ikut bergabung dengan Tupperware. Ya. Dan alhamdulillah karirnya bagus banget dan income saya besar sekali. Tetapi suami saya akhirnya tahun 2001 2002 awal saya malah dapat untuk ke Australia segala macam tuh saya dilarang dan kamu harus berhenti karena ternyata produk Tupperware itu ada sebagian dananya yang disumbang untuk kemanusiaan. Memang mereka punya Yahudi kan di Orlando.
pusatnya. Nah, untuk kehati-hatian saya yang memang nol putul, kata orang Jawa, nggak punya ilmu, saya turut suami aja. Dan suami saya bilang, ketika kamu pingin, karena itu produknya bagus, kamu beli nggak apa-apa. Tapi kamu jangan ikut andil dalam membesarkan itu gitu. Kamu ikut merobohkan Akso, ikut seperti itu dulu suami saya. Maaf ini B, saya yang nol putul ini, saya minta penjelasan bahwa apakah untuk kehati-hatian kita juga harus seperti itu, karena ya saya belum punya ilmunya. Itu aja, Beh. Makasih. Baik, baik, ya. Sama, udah terjawab dengan apa yang jawab Kapten tadi, semua udah terjawab. Kalau ibu mau taat sama suami, silahkan, bagus. Tinggalkan itu. Kalau suami sudah melakukan penyelidikan dan ternyata ada dana ke Orlando dari Tupperware, ibu tinggalkan, ya itu silahkan. Itu boleh-boleh saja hak ibu. Tapi saya sudah bertanya, saya sudah mengadakan tabayun, tidak ada dana dari Pizza Hut, walau Rp1, baik Pizza Hut Amerika sebagai owner, atau maupun Pizza Hut franchise yang ada di tempat negara lain, itu nggak ada. Ya, ini udah saya jelaskan berkali-kali, cukup Mas Solis yang lain saja, ya, yang sudah dijelaskan tidak perlu diulang, ya. Silakan lagi. Oke, tadi Baik. agak terlambat dikit masuknya, Be. Jadi Baik, saya baik. belum begitu. Yang Ya. lain silakan. Silakan. Ini tema Makasih. tentang kurikulum keluarga ini penting tentu ya. Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi jelas disebutkan bahwa kurikulum iman itu yang paling penting yang harus ditanamkan. Karena banyak kasus, ada orang misalkan anak yang karena kurang dalam pondasi imannya, walaupun dia diajarkan syariatnya, sholatnya udah bagus, mungkin juga hafal beberapa ayat Quran, surat-surat dalam Al-Quran. Tapi ketika tadi kurikulum imamnya itu belum kokoh, itu gampang tergoda ya, ya. Karena Ya, memang iman baik, sebelum baik, Quran gitu ya disebutkan dalam baik. beberapa ulama. Saya rasa gini, perbaiki apa yang penghasilan di rumah. Jangan ada barang haram yang masuk lah untuk anak-anak, gitu aja deh. Itu insya Allah akan baik. Dan berjamaah di rumah tuh wajib, ya, hukumnya tuh wajib, betul-betul wajibkan. Secapek apapun, sesibuk apapun, saya tuh nggak akan meninggalkan sholat dan zikir berjamaah sama anak-anak. Cukup dua ini dulu yang sebagai pegangan utama. Bersihkan semua pendapatanmu, lakukan pendidikan anak itu dengan hati nurani yang baik, dengan prasangka baik, dengan kata yang baik, sampai awali dulu dengan sholat berjamaah dan zikir bersama. Lalu tingkatkan lagi, setelah zikirnya kita bagi dua, misalnya 30 menit zikir, 30 menit baca hadis, ya. Suruh mereka baca hadis, bahasa Indonesianya aja. Dari mulai hadis yang ringan, dari arba'in dulu, ntar udah hatam arba'in, baru naik misalnya Riyadus Shalihin gitu lah. Habis Riyadus Shalihin baru naik hadis Bukhari dan seterusnya, ya. Intinya adalah action lah, action lah, action lah, action lah, action lah, action gitu, ya. Kalau nggak action nggak jadi. Cuma teori aja akhirnya. Ayo mulai besok duduk zikir bersama anak-anak, sholat bersama anak-anak, lalu setelah bertahan selama setahun, ajarkan anak-anak dengan membaca satu orang satu hadis, ya, dengan hadis yang dipegang dibaca di buku. Wallah alam bisawab, dilanjutkan, mudah-mudahan berkenan. Kita ketemu lagi besok, ya. Insya Allah. Baik, insya Allah. Amin ya Allah. Lanjut, tetap berada istiqomah dalam jalur dakwah di Majelis Keluarga Indonesia. Saya Haikal Hasan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaih. Semoga Allah tetap satukan hati kita dan berada dalam keranda ilmu pengetahuan yang mumpuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi sudah dibahas ya tentang bagaimana teladan itu begitu penting dalam keluarga, karena ini adalah sebuah pondasi awal. Ketika kita ingin mendidik anak kita, maka anak akan melihat orang tuanya. Ketika orang tuanya baik, ketika orang tuanya memberikan teladan dalam banyak hal, maka anak pun akan mengikutinya. Jadi karena itu jangan menyalahkan anak ketika anak misalkan menyalahi aturan, menyalahi syariat. Mungkin menjadi momentum bagi kita untuk introspeksi diri ya, mengevaluasi diri. Jangan-jangan tadi disebut oleh Babe ada harta yang juga tidak halal yang mungkin ada dalam rumah kita, dan itu harta yang kemudian bisa menyeret anak-anak kita untuk tergelincir dari syariat, dari kebenaran.
Dan itulah jamaah yang dimuliakan Allah, pentingnya untuk kita ngaji terus berjamaah dan saling mengikat rasa ukhuwah, karena tadi selalu yang ditekankan oleh kita ya, MKI ini memang harus dibangun dalam kerangka tidak hanya untuk tholabul ilmi, tapi juga untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara kita, karena ini ujian paling besar di umat Islam ini adalah soal ukhuwah. Memang ukhuwah ini menjadi problem yang besar yang sekarang kita hadapi, karena kalau untuk sholat, ibadah-ibadah Allah yang lain, barangkali tidak semua kaum muslim Indonesia ya khususnya sudah melakukannya ya. Ada banyak di antara kita yang paham dengan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah, tapi dalam bab ukhuwah ini seringkali menjadi batu sandungan, sehingga kita dengan mudah menuduh orang lain, saudara kita, dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, tuduhan-tuduhan yang negatif gitu ya, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada tabayun, sehingga kita akan menjadi terpecah, tidak punya sebuah kekuatan sebagai apa namanya fondasi. Disebutkan bahwa al muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim itu adalah saudaranya bagi seorang muslim. Kemudian Rasulullah menyebutkan sampai disebutkan sebagai kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu ya. Baik, sebelum ditutup barangkali ada yang juga ingin disampaikan oleh pengurus MKI ya, sebagai sebuah mungkin ada informasi atau arahan mungkin dari Ustaz Selo, ada yang disampaikan? Sejauh ini sih nggak ada ya, Ustaz. Saya malah mengharapkan ada komunikasi yang bagus sekali pagi ini dari jamaah dan Bapak Haikal. Ada Ustadz Sumo di Piro tuh mungkin mau bicara itu. Ustadz Dodi. Silakan, siapa yang ingin juga sharing sebelum tutup ya, sebagai ruang untuk kita, masih ada beberapa menit, kita buka mungkin 5 menit yang ingin coba sharing gitu ya Ustaz ya. Silakan yang ingin ada sharing sebelum ditutup majlis ini. Sedikit aja sharing biar agak lega gitu hati. Tadi Nah, karena buru-buru dan saya nggak begitu fokus ya yang di awal, karena sambil ya tukang pempek, jadi sambil ngirisin bawang untuk bikin pempek. Jadi apakah tadi itu Babe bilang memang tidak ada sepeser pun tuh memang bukan franchise gitu ya? oke. Jadi menurut Babe, hasil dari penelitian Babe memang itu bentuknya franchise. Cuman Ya. yang menjadi Mm-mm. persoalan itu kan Pizza Hut-nya Israel ya, yang memberikan sumbangan atau Tapi bagi-bagi. kalau franchise itu kan pasti ada kalibrasinya gitu. Maksudnya ada MOU-nya gitu loh. Seperti ini contoh ya. Contoh teman saya kebetulan habis beli satu rumah makan sederhana di Kopo. Nah, itu ada misalnya kayak bahannya atau apanya atau manajemennya itu saya belum detail, cuma nanya gimana sih kalau beli kayak gitu. Aku bahan-bahan menu semua yang menentukan mereka, Mbak. Oh gitu. Oh iya. Nah, saya dulu Tupperware saya top 10 di Indonesia ke-6 tahun 2000-an. Coba bisa yang Tupperware bisa dilihat, itu Fitriana Army ya. Gembita Army saya, Fitriana Arifin. Itu terus suami saya sudah ketika itu ada di Telkom, dia kalah gajinya dengan saya waktu itu. Bukan sentimen suami saya kalah gajinya dengan saya, tetapi dia menyelidiki bahwa oh ada sedikit dana yang 8% ketika itu ditelusuri sama suami saya apa untuk Jewish ya, karena itu punya Yahudi ya, punya Jewish. Jadi memang produknya saya itu top 10 itu recruiting, seller dan gitu dipertahankan untuk tetap di Tupperware. Tapi saya sudahlah bismillah, saya turut suami saja gitu kan. Dan itu ada ketentuan-ketentuan itu ada kalau franchise. Tapi saya tadi kurang fokus. Babe bilang itu sudah beli putus, tapi kayaknya kalau masih nama terpasang, yang jelek-jelek ngomong saya dari Lampung tuh ada bakso ya, bakso apa gitu, dijual namanya itu aja masih terus kayak memberi, bukan upeti ya, tapi memang sudah MOU-nya seperti itu. Nah, saya belum belum terpuaskan. Coba yang lain bisa membantu solusinya gimana gitu tadi itu. Terima kasih.
Ya, bagaimana, ada yang ingin dijelaskan, Ustaz Selo? Dalam konteks bisnis itu franchise macam-macam ya. Jadi ada yang dia penguasaan saham, kepemilikan lewat saham, dan ada juga kepemilikan merek dagang. Nah, kalau melihat dari penjelasan Babe tadi itu, sepertinya sih sudah dimiliki seluruhnya sejak tahun berapa tadi itu, 84 ya, kalau nggak salah, Iya. Pak Busan Arifin. Itu mungkin saja terjadi, karena saya misalnya mau beli sebuah merek, pasti karena ada nama besar merek itu gitu. Kalau enggak, saya akan struggling kan, susah untuk jualannya gitu. Hmm. Kayak saya misalnya mau beli merek susu bendera gitu kan, ya saya harus beli lewat saham berikut dengan merek susu benderanya. Kalau saya beli saham dengan merek yang lain, mereknya harus ganti, ya saya nggak mungkin beli kan gitu. Itu bisnis yang sangat logik sih, dan tidak harus tidak harus seperti itu juga model bisnisnya. Jadi model bisnis itu macam-macam sekali. Ada juga seperti yang tadi dijelaskan Bu Pipit itu, franchise sederhana gitu kan. Itu jadi ada yang modelnya dia beli tapi dengan syarat bumbu dan ininya harus dari dia terus gitu. Itu juga ada. Jadi macam-macam modelnya. Tapi kalau kita di sini konteksnya tabayun ya tadi ya, tabayun, Iya. dan itu bisa dimanfaatkan oleh jamaah kepada BBHK langsung. Dan kalau saya nggak bisa ngomong pizza seperti apa karena saya bukan orang Pizza Hut. Tapi kalau melihat kepada Babe tadi sebagai sumber utama kita, sumber informasi kita percaya aja itu bahwa yang Babe omongan tadi akan dipertanggungjawabkan Babe di dunia juga di akhirat. Nah, sampai situ kita harus percaya. Maka ketika Babe bicara 100% dimiliki oleh teman keluarganya Pak Busan Arifin, maka ya kita percaya itu gitu. Dan memang ada skema bisnis yang kepemilikannya 100% bisa dimiliki oleh pihak kedua atau pihak ketiga gitu. Itu sih eh, yang bisa saya jelaskan ya sementara ya. Iya. Iya, makasih. Sama-sama Bu Pipit. Dan kalau saya memang lihat, memang tidak ada satu statement ya langsung yang menyatakan apa namanya, Pizza Hut Amerika itu kemudian langsung mendukung ya. Tapi kalau memang perilaku bahwa Pizza Hut di Israel itu melakukan bagi-bagi, ya itu udah banyak tersebar ya. Dan itu tidak kita akui, kalaupun itu terjadi ya itu beda, mungkin beda kasus kali dengan apa yang Pizza Hut Indonesia gitu ya. Karena jelas Pizza Hut Indonesia sepanjang tadi yang disampaikan oleh Babe tidak melakukan dukungan sama sekali terhadap Israel gitu ya. Iya. Tapi seketika saya, ini contoh kecil ya, saya mati-matian agak repot sekarang kalau belanja. Saya itu cocoknya dengan kalau cuci piring dengan Sunlight karena sink saya bersih. Tetapi ketika saya scan, oh dia penyokong gitu. Maksudnya bukan penyokong, dia termasuk yang diboykot gitu. Kita kan penyokong enggaknya belum memperdalam, tapi ada konteks boykot. Itu saya sampai mengganti, ya saya habiskan dulu ya stok, tapi sekarang udah habis, sink saya agak putih-putih. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu mungkin yang terbaik karena saya taat MUI seperti itu. Oke lah, MUI dalamnya orangnya juga belum tentu ada yang bersih banget juga. Iya, tapi ketika kita ya udahlah, ulil amri kita sementara diwakili oleh MUI kan, ya saya taat gitu. Tapi ketika minyak aja, saya biasa pakai ini apa nama Barco kan kemahalan. Saya pakai yang apa itu Sanko karena 5 kali penyaringan. Tapi setelah saya scan juga, aduh, piye ya ini kok gini gitu. Ya udah, ibu mau yang mana? Harus taat toh. Ya akhirnya saya ganti merek. Jadi Iya, Bu. ketaatan saya sama ini jadi kayak agak ambigu ketika statement Babe kemarin ya, yang ini tadi ya mungkin bisa ya sampai putus-tus gitu loh, nggak ada hubungan lagi, itu berharap seperti itu, tapi pasti kita juga belajar ya, jadi warok ya istilahnya, kita hati-hati banget, jangan sampai usaha kita yang sekian lama dan saya support full juga untuk kemanusiaan Gaza, hanya saya belum belajar
ikut aja yang memang saya belum tahu ya. Saya Bismillah teman-teman MKI juga mendukung lah untuk persatuan, untuk kita betul-betul sama-sama lah menuju jalannya lah insya Allah. Baik Bu. Makasih Dan Kang Selo, Ustadz siapa, Holis, soal Sama-sama. iya. Soal Saya daftar mau itu memang tidak dikeluarkan langsung oleh MUI Bu ya. Jadi tentang iya, daftar apa aja yang boykot itu sebenarnya saya tidak tahu juga dari mana sumbernya. Karena ada kemudian bisa di scan gitu ya. Apakah itu juga valid atau enggak? Wallahu alam. Saya juga sampai saat ini tidak tahu nih daftar-daftar itu apakah valid atau tidak ya ya. kebetulan kemarin kan saya Bu Iya. Nini. Yang intinya Halo Bu gini Bu, Nini. bahwa Heeh. MUI seperti yang diklarifikasikan oleh para pengurusnya hanya mengeluarkan himbauan atau seruan boikot, tapi tidak Iya. mengeluarkan daftar. Karena mungkin Oh juga iya iya iya. penelitian secara Tapi langsung, ada, kita punya ya. sahabat yang Nah, MUI. iya, Kebetulan kemarin kita ke Akso iya, bareng kan sama Babe, sama Bapak Muhyiddin kan iya, MUI. betul. Nah, saya juga sering japri untuk bertanya, kalau yang ini gimana? Kiai, saya bilang gitu. Oh ya, ini. Kita sepakat ketika memang kita beda. Orang suami saya sama suami Bu Nini, suaminya Mbak Dwi juga kan beda. Saya pilihan saya mencari. Kalau sekarang saya beda pilihan pemimpin ya nggak apa-apa kita tetap bersahabat gitu. Tapi jangan Betul, Bu. sampai betul kan? Jadi saya tetap wadah ini siapapun jamaahnya yang milih 1, 2, dan 3 itu ya silahkan welcome gitu. Tapi saya tetap Bismillah ya saya mencari yang paling mendekati lah dari sifat-sifatnya, gerak-geriknya, dari takzimnya dia kepada orang tua gitu kan. Itu saya merinding jadinya karena kalau kita sudah nampak suatu pemimpin dia takzim ke orang tuanya, subhanallah, lembut hatinya, ke istrinya pun lembut. Masya Allah. Itu. Masya Jadi Allah. kita memilih yang seperti banyak ulama serukan, pilihlah yang terbaik gitu, yang Betul. memang ada kriterianya masuk Masya di Allah. situ. Masya Bismillah. Karena bertanggung jawab juga kita nanti kan dapat saham juga kan. Dan terima kasih saya di MKI ini saya betul-betul belajar tobat loh. Yang tadinya saya itu sholatnya Isya itu selalu saya jadikan dengan sepertiga malam. Saya hampir 2 bulan ini terseok-seok saya untuk di bawah jam 12 karena saya selalu tidur awal. Tapi udah keren saya. Masya Allah. Alhamdulillah Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Bismillah taubatan nasuha Doakan kami bareng-bareng juga kita ya ya. para pengurus MKI Makasih ya. banyak. Bu Pipit ya. Iya. Baik jemaah. saya mau nambahin dikit. Boleh bagi share nggak ini Ustadz? Itu kan kayak boykot gitu ya Pak Ustadz ya. Kan itu kayak franchise itu kan kita bayarnya mungkin berapa gitu ya, sekian persen dari penghasilan. Apakah itu dosa Pak Ustadz kalau kita masih ngambil bisnis itu? Sementara ya memang company-nya kita membayar ke orang tersebut dan memapain orang Israel gitu ya, mendukung peperangan Israel. Nah, kalau saya pendapatnya apa salah nih ya Pak Ustadz? Tolong kalau salah saya minta dibenarin. Kan kita untuk bisnis dan menolong orang yang tidak ada pekerjaan di Indonesia, orang pengangguran gitu ya, kita dapat ngasih dia pekerjaan. Itu kan suatu amal ibadah juga Pak Ustadz. Nah, apakah itu dosa kalau kita ngambil bisnis itu, walaupun kita membayar franchise kayak gitu, sementara kita menolong orang lain juga gitu dengan ini. Apakah itu dosa Pak Ustadz? Sekian Pak Ustadz. Itulah masalah. Insya Allah nanti juga dibahas oleh para guru kita ya. Mungkin juga bisa ditanyakan nanti di kajian besok ya. Kalau bab dosa enggaknya forumnya bukan di saya dan di Ustadz Kholis ya. Nanti ada UD atau besok dengan Babi Haikal lagi. Tapi saya mau nambahin begini. Teman-teman yang masih hadir di Zoom ini, kami ucapkan terima kasih dan ya, ini ajang mengenal siapa itu Babi Haikal. Jadi Babi Haikal itu orang yang sangat total sekali dalam membela temannya. Jadi kalau dia nggak kenal, dia nggak kenal betul, dia nggak akan bela. Gitu. Jadi saya jadi saksi soal itu. Kalau saja dia kenal Pak Bambang dari McD, mungkin dia akan bela McD dan itu akan mengejutkan kita semua yang di MKI. Gitu. Tapi kan dia nggak kenal. Dia
baru kenalnya Pak Bustan Arifin karena hubungan keluarga di masa lalu. Nah, jadi Babe itu memang begitu orangnya. Dan saya kemarin sama Mas Kolis dan Dr. Vicky menyempatkan hadir ketemu Babe dan kita komplain ke Babe. Tapi komplainnya begini, Babe itu kalau ngasih statement ke publik, tolong kasih tahu kami. Biar kami nggak kaget. Karena kalau Babe kasih statement yang kontroversial, kami yang diserbu jamaah. Masya Jadi Allah. Iya bingung benar mau Ustadz. ngomongnya gimana gitu. Saya juga lihat Babe waktu itu dengan Deddy Kobuzer Pak Ustadz. Iya betul. Itu juga agak ini loh Ustadz. Kita nggak Cara tahu Babe apa-apa ngomong. diserbu gitu kan, jadi Allah Akbar, kenapa ini Babe Iya itu? benar. Iya, Dengan Deddy Kobuzer saya juga dengan cuman saya Iya, anggap aja suatu education gitu Pak Ustadz. iya. Nah itu juga Mm-mm. karena kedekatan Babe dengan Prabowo ya, kalau bicara politik ya. Saya sih bilang ya lu deket-deket aja sama Prabowo, tapi kalau misalnya gua 01 boleh dong, lu nggak ada masalah dia gitu. iya. Ya, mungkin mau nambahin Tatselo, Bu Silakan Pipit. Bu Nini, silakan. Tepat tuh Iya, Mas Tulis. I'm out. iya. Ini menyangkut franchise ya. Memang ada beberapa yang tadi disampaikan Ustadz Selo, benar. Ada yang beli, oh saya buka cabang di sini, tapi saya beli putus, jadi tidak ada bayar royalti lagi ya. Nah, mungkin waktu effort pertama kali gede itu ada model bisnis seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Kalau menghilangi keraguan-raguan, biasanya saya pakai guidance, saya timbangnya banyak mudorot atau manfaatnya nih, gitu. Nah, ketika kita, oh ternyata mudorotnya sedikit, manfaatnya gede. Gitu. Nah, itu yang menjadi guidance saya misalnya. Ketika kita ragu-ragu, itu sih Bu Pipit. Insya Allah Iya. kita tetap apa namanya semangat, optimis untuk mulai mengurangi ataupun memilih-milih ya. Tapi sekarang ini saya apapun senang produk lokal. Kayak empek-empek lokal banget ya, Bu Pipit ya. Enak loh Makasih empek-empeknya loh Bu sudah Pipit. order Tinggal terus. gambar-gambarnya tolong di-share. Nanti kita insya Allah mungkin semester pertama tuh udah ada apa namanya flyer-flyer makanan, flyer-flyer jasa. Kita akan pilihin. Sekarang masih by data. Nanti dari Mas Nandar bisa bikinkan yang cakep gitu. Masya Allah. PMP ya. Kasih. Iya. Pempek. Ya, Nanti kalau Pak jadi kita Husain, buka. Pak Husairi juga pesen gimana tuh? Halo, sudah diterima kemarin sehari sampai Abah ya? mana Abah? Ayo suaranya Abah. Alhamdulillah, mantap, Maknes. Enak banget. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Nanti yang alhamdulillah. lain ikut mencicipi insya Allah. Kalau ke Bandung pokoknya mampir, Insya Allah. monggo. Insya Allah. Jadi dalam prinsip dalam syariat para ulama menyebutkan tentang akhwafud dararain ya. Jadi ketika ada suatu mudarat dua-duanya, kemudian maka carilah yang paling rendah kemudaratannya. Karena kalau saya sempat ditanya juga, para ulama pernah juga memberikan fatwa soal misalkan orang yang anti bunga bank gitu ya. Tapi kan sementara ini kita tidak bisa terlepaskan dari transaksi di bank-bank konvensional gitu ya. Dan itu masih dibolehkan untuk bukan anti sama sekali, tapi kalau itu digunakan untuk misalkan transaksi usaha, kemudian hanya untuk menyimpan sementara, itu kan masih dibolehkan. Misalkan juga kita menggunakan saat ini masih menggunakan beberapa produk teknologi dari orang Israel, misalkan ya, salah satunya Facebook, misalkan juga atau YouTube dan lain sebagainya. Tentu ini kita kan ketika digunakan untuk memang jalan dakwah untuk supaya lebih masif, yang masih dibolehkan gitu kan. Jadi penetapan sebuah fatwa itu tentu keputusan itu punya banyak pertimbangan dan kita serahkan kepada para ulama ya yang lebih paham tentang syariat ini, yang sampai kemudian kita mengambil keputusan secara sendiri tanpa punya ilmu, tanpa punya satu apa namanya panduan yang benar, sehingga nanti ketika salah melangkah itu juga bisa berakibat fatal gitu ya. Karena tadi Mbak Ustaz Bes juga Kholis satu lagi. ya Kalau beli produk lokal, kita nggak usah ragu. Kayak garam, pasti Zamirat. baik. Parfumnya Ustadz Sahal. Jadi nggak merek luar negeri, mereknya MKI.
Masya Ya, Allah. saya pesan garam nanti, insya Allah. Umroh Iya, sama ini Akan Murni. dibawa dari udah Hong tanggal Kong. 18. Kalau umroh sama Iya, Murni Travel. ya. Sama Bu Nini, travel bajunya boleh apa aja, yang penting sama Bu Nini. Insya Allah tanggal 1 saya berangkat. Baik, baik. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan nih beberapa kajian ini momentum ya bagi kita untuk makin memperkokoh ukhuwah kita ya. Jangan sampai kemudian kita terpancing dengan berbagai hal isu yang kemudian negatif, kemudian malah kita yang paling besar bahwa kewajiban kita untuk menjaga ukhuwah Islamnya ini menjadi hancur gara-gara kita tidak tabayun, tidak klarifikasi, kemudian banyak menuduh hal yang tidak punya dasar sama sekali gitu ya. Eh, Jangan sampai apalagi di era ini apa pemilu ini jangan sampai kita merusak persaudaraan kita hanya gara-gara pilihan ya. Tetaplah bahwa kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa kepada Allah. Kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapatkan hidayah dan taufiknya karena inilah bimbingan dari Allah sehingga Allah akan memberikan petunjuk kepada kita mana yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Baik, jamaah Amin. Allah, masih ada waktu besok insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan Bapak, kita ngobrol lagi tentang keluarga ya. Dan jangan lupakan pagi ini kita manfaatkan dengan berinfak, bersedekah. Di pagi hari adalah sedekah yang utama tentunya karena ini keberkahan pagi diisi dengan sedekah, salah satu yang memang disyariatkan atau disunahkan oleh Nabi kita alaihi wasallam. Pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh dengan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah berkahi di pagi ini dan di hari ini dan juga hari setelahnya. Karena itulah doa yang dizikir pagi, salah satunya doa Allahumma as'alukal khaira fi hadzal yaum wa ma ba'dah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pada hari ini dan juga setelahnya. Dan juga a'udzubika minasyarri dan aku memohon perlindungan darimu dari keburukan fi hadzal yaum di hari ini dan juga wa ma ba'dah dan setelahnya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.